Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kajian kali ini kita akan mencoba mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Rabbun Nas, yang memelihara, yang menjaga manusia, menguasai manusia, Tuhan yang patut disembah oleh manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, yang ia membisikkan kejahatan tersebut ke dalam dada manusia, berupa dari golongan jin dan manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berlindung dengan menyebutkan 3 nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rabbun Nas. Rabbun arti yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur manusia. Kemudian yang kedua, Malikin Nas. Raja manusia, yang menguasai manusia. Jadi, tidak ada raja diraja untuk manusia. Hanya raja diraja itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kekeliruan sebenarnya jika mengatakan raja diraja itu adalah diperuntukkan ke manusia. Karena sesungguhnya raja diraja itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilahin nas, Tuhan yang hanya disembah oleh manusia. Menariknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang kata an-nas, ya, dengan mengidopahkan namanya kepada manusia. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa tidak pakai kata ganti saja? Rabbun nas, malikihim, ilahihim, begitu. Tuhan manusia, raja mereka, kemudian Tuhan mereka yang patut disembah. Kenapa Allah menggunakan an-nas, an-nas, an-nas? Dalam bahasa Arab, kita ketahui ada yang namanya isim zahir, ada isim dhamir. Ada yang namanya kata benda yang nyata, jelas, bukan pengganti atau dhamir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Rabbun Nas juga adalah Malikin Nas, yang menguasai manusia, dan Tuhan yang patut disembah oleh manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak Tuhan sebagian golongan, tapi semua. Tidak hanya raja bagi segolongan, tapi semua. Tidak hanya Tuhan yang patut disembah oleh sebagian, tapi untuk semua. Maka digunakan kata an-nas, yang merupakan jamak dari al-insan. Jadi, Rabbun Nas yang menjaga, Malikin Nas yang menguasai, yang menjadi raja, kemudian Ilahin Nas yang patut hanya disembah. Dan itu semuanya adalah diperuntukkan kepada manusia. Jadi tidak ada untuk yang golongan ini, hanya golongan itu, tidak. Semuanya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan kita berlindung dengan 3 nama Allah ini, dari apa kita ingin berlindung dengan 3 nama ini? Hanya satu, yaitu dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Menariknya pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita mau meneliti, ya, mau menganalisa atau mentadaburi surah Al-Falaq,
itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk berlindung kepadanya dengan mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak waktu subuh. Dan itu Allah menyuruh kita itu berlindung dari 3 hal. Yaitu dari kejahatan manusia min syarri ma khalaq wa min nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir perempuan, wa min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki. Tapi lain halnya dengan ada gangguan atau kejahatan bisikan yang berasal dari syaitan, itu kita memohon kepada Allah dengan 3 menyebutkan nama Allah. Dan sementara kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan 1 nama Allah dari 3 gangguan kejahatan. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya gangguan setan itu ketimbang dari gangguan eksternal, yaitu gangguan yang 3 ini. Kejahatan yang 3. Karena kejahatan yang 3 ini itu adalah nampak, jelas. Tapi kalau kejahatan bisikan setan ini yang sifatnya terus-menerus kontinuitas dan tidak akan pernah berhenti, ini yang harus kita betul-betul pagar, betul-betul kita berhati-hati. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepadanya dengan menyebutkan 3 namanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Gangguan kejahatan atau bisikan kejahatan setan itu yang membisikkan ke dada manusia. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fi di sini. Fi itu artinya secara gramatika bahasa Arab itu ditunjukkan untuk tempat, di dalam. Setan yang tersembunyi ini itu pekerjaannya membisikkan ke dalam dada manusia. Ke dada manusia, di dada manusia. Jadi posisinya tempatnya itu di dada. Di hati manusia. Berbeda dengan ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah yang lain seperti At-Taha ayat 120, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ila, swasa ilaihi syaitan. Kemudian iblis atau syaitan membisikkan kepada Adam dan berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld, maukah kamu aku tunjukkan satu pohon kekekalan yang dimana kamu akan kekal di surga jika kamu memakan buahnya, dan kamu akan mendapatkan kekuasaan la yubla, yang tidak akan pernah punah dan hancur. Jadi itu Allah menggunakan kata ila, ilaihi, bukan fihi tidak, tapi ilaihi. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-20 juga Allah katakan ketika syaitan membisikkan kejahatan itu kepada Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, maka Allah katakan pawaswasa lahuma, kemudian syaitan iblis tersebut membisikkan bagi keduanya. Nah, ini menunjukkan ada kata ila dan ada lahuma, dan itu ditujukan kepada dirinya langsung, utuh orangnya. Namun di surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala katakan dengan menggunakan fi, tidak menggunakan ila. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, bukan ila sudurin nas, bukan li sudurin nas. Karena memang bisikan kejahatan setan ini adalah langsung masuk ke tempatnya, yaitu di mana yang tempat ini yang menjadi kebahagiaan bagi setan ketika mampu masuk ke dalamnya, yaitu dada manusia. Fi sudurin nas. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sudur, tidak menggunakan kata qulub. Fi sudurin nas, tidak menggunakan kata fi qulubin nas. Sudur artinya dada, qulub artinya hati. Nah, kenapa hal itu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sudur itu artinya sahatul qalb, yaitu halamannya hati. Jadi sebelum masuk ke hati, maka setan itu melalui yang namanya sudur dulu, halamannya, permukaannya. Nah, kalau sukses melalui permukaannya akan masuk ke hati. Dan sinilah kebahagiaan puncaknya setan ketika mampu menghancurkan, mengacaukan hati seseorang yang sedang ibadah, yang sedang sholat, yang sedang
melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya sekali. Makanya sudur, halaman ini harus kita pagari agar dia tidak masuk ke dalam hati, ke sanubari kita. Maka kita harus jaga ketat, pagar dengan kuat. Maka ketika bisikan itu datang, maka kita lawan, terus kita lawan, sampai setan itu kalah, sampai setan itu gelisah dan tidak berani lagi memasukkan bisikan itu ke kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian gangguan tersebut atau kejahatan bisikan itu sebenarnya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala jelaskan, siapa? Bisa saja minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Al-jinnah jamak dari al-janun, jan. An-nas jamak dari al-ins. Maka Allah Subhanahu wa taala pasangkan al-jinnatu wan nas. Kalau tunggal berarti minal jan wal ins. Dari satu jin kemudian satu manusia. Tapi di sini Allah menggunakan kata al-jinnah yang berarti banyak jin dan bisa juga satu. Kemudian wan nas, banyak manusia, bisa juga ada satu manusia. Berarti penggunaan al-jin wan nas itu lebih komplit, ya. Artinya makhluk-makhluk yang akan mengganggu, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dan akan tembus ke dalam hati, itu tidak terlepas dari dua golongan ini, yaitu jin dan manusia. Dan pertanyaannya, kenapa jin terlebih dahulu disebutkan baru manusia? Jawabannya adalah karena yang paling memusuhi dalam masalah bisik-membisik ini adalah jin yang pertama. Baru manusia setelah itu. Tapi di lain ayat Allah Subhanahu wa taala katakan seperti surah Al-An'am ayat yang ke-112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Begitu juga kami jadikan setiap nabi itu ada musuh, dan musuhnya dari mana? Syayatinil ins, syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Disebutkan pertama dahulu manusia baru jin. Kenapa itu? Di surah An-Nas pertama kali disebutkan adalah jin baru manusia. Sementara di surah Al-An'am ayat 112 Allah katakan dari setan-setan manusia dan jin. Jawabannya adalah bahwasanya ketika para nabi, para salihin, orang-orang soleh, para aulia Allah itu berdakwah, mengajak kebaikan, mengajak umat untuk ke tauhid murni, mengajak umat untuk beribadah, mengajak umat untuk taat kepada Allah, maka di situ musuhnya yang pertama yang mengganggu dakwahnya adalah manusia, baru jin. Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca surah An-Nas ini dalam keadaan apa saja, semoga kita dijauhi oleh Allah dari gangguan bisikan kejahatan syaitan yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Terima kasih. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.